Bantu saya tap-tap layar. Vero, kemana mau sapa ke sana? Semakin banyak tap layar, semakin kuat ya live-nya. Mau minta uang. Nandar munandar. Saya kalau baca nandar ini ya. Ingat nandar. Oke. Minta tiap-tiap terus tiap live. Kalau nggak bermodal sendiri kan nggak ada. Tiap-tiap layar itu bukan uang. Makanya kalau kamu nggak ngerti, kamu nggak usah main TikTok. Bukan levelnya nandar. Nandar keok, saudara-saudara. Makanya kenapa dia takut kalau saya ajak debat di Superboy. Karena kalau ada jurinya, maka dia tidak akan ngeles. Dia hanya bisa pasrah dengan kekalahannya. Bantu saya tap-tap layarnya ya. Tap-tap layar sampai 1000 lah. Cari kaya dengan perpuluhan. Saya nanti mau upload ya waktu saya debat dengan yang punya akun, nama akunnya Ustadz Koin. Nanti saya akan upload lah, kamu lihat sendiri. Diskusi aja muter-muter. Bilang aja kalau kalian tidak paham. Ya iyalah, emangnya kalian bisa paham? Sore. Pakai slop juga. Padahal bahasa Indonesia loh, tapi satu-satunya diartikan 3. Kamu tahu Tritunggal itu apa? Thank you. Sabar baik, Keng. Oma akan. Oma. Bagaram sekali ini. Bantu saya tiap-tiap layarnya dong. Belum ini, Mak. Itu sementara live ini. Di TV live, Bang. Terus kenapa? Insafkah wahai manusia? Percayalah kepada Kristus ya. Pada saat Yesus bayi, siapa yang berkuasa? Kamu tidak punya pertanyaan lain? Itu pertanyaan dari zaman dahulu kala ya. Itu kreatif sedikit ya. Cari informasi terbaru. Jangan kalah sama Donditan. Ya kan, cari informasi terbaru. Jangan hanya itu-itu aja yang ditanya. Waktu Yesus belum lahir, siapa yang melihara dunia? Waktu Yesus di kayu salib, siapa yang pelihara dunia? Aduh, tidak ada pertanyaan lain kah? Pertanyaan kah kalian? Ya, makanya saya bilang, penunggang kuda mati.
Sampai sekarang pertanyaannya itu aja. Pak Mandang. Oke. Hai, Selamat sore. selamat siang menjelang sore. Iya, Apa kabarnya? Pak Semua. Pendeta. Baik, baik, alhamdulillah. Ini Sudah lama habis jogging, sorry. Sudah lama tidak ketemu nih. Sudah lama. Iya, udah lama kali pun. Oke. Gimana Yang perkembangan pengetahuan Pak Pendeta terkait Bible? Ada peningkatan atau masih begitu-begitu aja? Kalau dengan peningkat dengan apa ya, dengan level yang kemarin itu Suma tidak bisa kalahkan saya, apalagi dengan level yang sekarang. Oh, Masya Allah. Luar biasa berarti. Berarti saya harus update juga materi saya gitu kan ya? Boleh nggak? Iya, harus update materi, jangan yang materi-materi lama. Oke, baik. Jadi saya mulai bernarasi. Pertama agama Yahudi, kemudian agama Nasrani, kemudian antara Yahudi dan Nasrani muncul Kristen, lalu terakhir ada Islam kan gitu. Nah, kalau saya membawa rujukan Al-Quran, sudah pasti Anda akan jadi sasaran tembak Al-Quran karena disebutkan sebagai orang kafir kan gitu. Saya tidak mau itu. Saya mau di pihak Anda. Jadi acuannya adalah Bible meneropong kepada Quran. Jangan Al-Quran meneropong ke Bible. Itu terlalu berat bagi Anda nanti. Jadi cukup Bible meneropong ke Al-Quran, meneropong kepada Nabi Muhammad, meneropong kepada Islam. Saya mengambil data ketika Yesus mengajar di tengah-tengah muridnya di Bukit Zaitun. Ketika murid-muridnya datang, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Kan gitu. Lalu Yesus menjawab, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya kepada Pak Pendeta yang ilmunya sudah tinggi, apakah nubuat Yesus ini berhasil? Berhasilkah penyesat memakai nama Kristus, Yesus, menyesatkan banyak orang? Oke. Apakah nubuat Yesus ini terjadi? Banyak orang yang disesatkan oleh penyesat dengan memakai nama Yesus Kristus itu siapa? Silakan. Jadi penyesat yang atau menyesatkan yang Anda maksudkan dari Matius pasal 24 ya? Iya betul. Oke, kalau begitu saya bacakan saja ya narasinya seperti apa, supaya kemudian Boleh, yang boleh. bawah juga bisa mengerti dan memahami. Nanti Bang Suma, nanti kalau saya selesai jawab pertanyaan Bang Suma, izinkan saya juga bertanya kepada Bang Suma. Boleh? Oleh. Iya kan, karena selama ini kan kalau kita debatkan Bang Suma yang bertanya kepada kami kan, izinkanlah kami juga bertanya kepada Bang Suma ya. Izinkanlah kami. Boleh ya? Iya. Silakan. Terkait dengan tema kan? Pemberitaan. Ya saya bacakan dari Matius 24 ya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Oke. Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada Oke. kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada Oke. mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi ini yang Anda maksudkan ayatnya. Yes. Ya. Jadi pertanyaan Anda adalah, apakah nubuat ini akan berhasil? Begitu?
Iya, apakah nubuatan ini berhasil? Apakah iblis penyesat berhasil menyesatkan banyak orang sesuai dengan nubuatan Yesus tersebut? Iya. Jadi Yesus mengatakan bahwa akan banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, jadi Iya. yang dimaksudkan oleh Kristus di sini kan Mesias palsu. Kita tahu bersama bahwa Yesus Kristus itu adalah Sang Mesias. Ya. Dan kalau Mesias itu sudah datang, Mesias sudah datang ya, yakni Yesus Kristus. Kemudian ada lagi yang datang kemudian mengaku sebagai Mesias. Maka tentu saja mereka adalah Mesias palsu. Dan kalau kita lihat dari konteks ini, Pertanyaan saya, ya. Jadi kalau Anda Pertanyaan bertanya saya. apakah itu berhasil, kalau saya lihat dari sudut pandang Alkitab atau Kristen itu sendiri, itu tidak berhasil loh. Kenapa? Karena orang Kristen sudah percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah berarti Yesus Mesias. pembohong. Berarti Yesus pembohong. Yesus sudah Dah, dia mengatakan akan datang banyak penyesat memakai namaku, mereka akan menyesatkan banyak orang. Iya. Itu nubuat. Anda mengatakan tidak berhasil, berarti Yesus itu pembohong berarti. Jadi saya mengatakan tidak berhasil dan bilang banyak orang akan disesatkan. Ya, tetapi bukan orang percaya yang disesatkan kan? Ya, jelas dong. Buktinya Tunggu dulu. Iya, Oke. tunggu dulu. Kan Yesus berkata kepada Bani Israel, orang Yahudi nih, bukan kepada Kristen. Kristen kan ini orang di luar. Yesus berkata kepada muridnya di Bukit Zaitun, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berhasilkah penyesat ini menyesatkan banyak orang, di mana penyesat ini menggunakan nama Yesus Kristus sebagai alat untuk menyesatkan banyak orang? Berhasil atau tidak? Kalau tidak berhasil, Yesus pembohong. Kalau berhasil, mana orang banyak yang menggunakan nama Kristus Yesus untuk menyesatkan banyak orang itu? Silakan. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa banyak orang yang akan mengaku Mesias dan menyesatkan banyak orang, itu pasti akan terjadi. Karena Yesus Akan atau sudah terjadi? Ya bentar dulu, saya selesaikan dulu. Artinya Akan ketika atau Yesus, sudah terjadi? ya bentar dulu ya, saya Oleng Pak Pendeta, oleng. Katanya ilmu sudah di atas. Kok masih... ini sabar dulu Bang Suma. Kalau saya sudah menjawab, Sudah terjadi atau belum terjadi? ini kan nubuatan. Kalau Nubuat yang terjadi, sesuatu yang terjadi Nubuat- atau sesuatu yang akan terjadi. Kalau nubuatan, terjadinya itu datang kepada murid yang berbicara kepada dia di Bukit Zaitun. iya, oke. Nah, ternyata pengetahuan masih belum terupdate. Bentar dulu. Anda bisa memberikan komentar kalau saya sudah selesai menjawab. Iya, makanya jangan ngawur. Tenang aja. Silakan. Artinya kalau Iya, ini, silakan. kalau saya selesai menjawab, nanti Bang Suma juga bisa memberikan tanggapan. Kalau menurut Bang Suma itu ngawur, Bang Suma tunjukkan ngawurnya di mana kan? Tapi paling tidak izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan. Oke. Ya. Oke. Jadi dengarkan Saya katakan saya. ngawurnya Jadi, dulu. Ngawurnya dulu. Anda mengatakan tidak terjadi, sekarang Anda katakan akan terjadi. Itu ngawur. Berarti Anda masih perlu belajar dari Bang Suma tentang Bible, Pendeta. Ya. Masih ilmu masih nihil. Sabar dulu Bang Suma. Pengetahuan masih kayak dulu. Sudah memberikan komentar, sementara saya belum menyelesaikan saya punya tanggapan, sanggahan. Maka itu menunjukkan kebotolan Bang Suma. Selesaikan saya. Enggak, saya melihat narasi Anda itu masih cetek banget. Sabar dulu. Masih cetek, pengetahuan tentang Bible masih nihil. Selesaikan saya Ya udah. ngomong. Selesaikan saya ngomong, baru Bang Suma ngomong. Ya, saya bacakan ya. Selesaikan dulu saya ngomong, baru Bang Suma ngomong. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku.
Jadi ini merupakan nubuatan yang Yesus sampaikan kepada murid-murid. Dan nubuatan ini itu bisa terjadi kepada murid-muridnya atau bahkan bisa terjadi kepada orang Kristen pada angkatan yang berikutnya. Kenapa? Karena kalau misalkan ya ayat Alkitab ini hanya untuk murid-muridnya di waktu itu dan tidak juga dimaksudkan untuk orang Kristen di zaman sekarang, maka ayat ini tidak akan pernah ada bagi orang Kristen. Justru karena ayat ini tertulis dan menjadi peringatan bagi murid-muridnya, ini pun sekaligus menjadi peringatan bagi orang percaya di waktu yang sekarang. Karena firman Tuhan yang tertulis di sini, Bang Suma, itu bukan hanya untuk murid-muridnya, tetapi untuk seluruh orang yang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan. Kan kalau Anda sudah mendengar begitu, sabar dulu Bang Suma. Anda ini lu. Sabar dulu Bang Suma. Ya, jangan resah dan gelisah. Sabar dulu. Izinkan saya selesai menyampaikan pendapat Geli saya mendengarkan argumentasi. Anda itu tidak percaya diri kelihatannya. Argumentasi Anda itu geli kan? Anda tidak percaya diri. Enggak, itu argumentasi Anda itu apa? Anda Kristen selalu angkatan pertama dan Kristen berikutnya. Emang Yesus muridnya Kristen? Hah? Hubungannya Yesus dengan Kristen? Tidak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya. Coba dengar apa kata dia, ya. Hubungannya Yesus dengan Kristen, coba. Coba dia bilang begini tadi. Coba dengar tunjukkan. apa kata Suma tadi. Suma bilang Angkatan begini. pertama kok Kristen? Ya, dengar ya. Suma bilang tadi begini, angkatan pertama Kristen. Kristen akan angkatan kedua pertama. Kristen. Kemudian dia bilang, apakah Yesus adalah murid Kristen? Kristen angkatan pertama itu muridnya Paulus. Astagfirullahaladzim. Wah. Lucu Anda ini, lucu. Anda. Yesus itu pengikutnya semua orang Yahudi. Kamu itu tidak Saudara, percaya diri dengan alasan. Murid Yesus angkatan pertama orang Yahudi. Oke, Alkitab ini. Kristen itu pengikut Paulus. Alkitab ini bukan hanya murid-muridnya. Alkitab ini untuk seluruh orang Kristen, bukan hanya untuk murid-muridnya. Bible itu bukan. Kalau kamu dapat membuktikan bahwa Saya nggak usah di-mute dong. Jangan ketakutan. saya tidak takut. Nah, Jangan ketakutan, kok sudah main mute. ketawa aja saya. Terus kenapa main mute? Kenapa Oke, main sekarang kamu mute? kasih- Sekarang kamu kasih Kenapa main tanggapan mute? saya. Tanggapan saya, silakan tanggapi saya. Kalau kamu Iya, hebat, silakan. saya tanggapi. Silakan. Ya, jadi gini, Pastor Dede ini ilmu pengetahuan tentang Bible masih sangat nihil sekali. Dia nggak ngerti Itu apa-apa tentang Anda. Bible. Yesus berkata, dengar. Yesus berkata kepada muridnya di Bukit Zaitun ketika Yesus didatangi oleh Yahudi, bukan Kristen. Yahudi itu pemakan babi, tidak bersunat, penyembah makhluk yang keluar dari kubur. Beda dengan orang Yahudi. Kristen itu pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Itu dulu. Kemudian ketika orang Yahudi ini bertanya kepada Yesus, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus berkata kepada orang yang bertanya, "Waspadalah agar kamu itu adalah orang Yahudi, murid Yesus, bukan Kristen. Kamu agar jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku." Berarti yang datang itu adalah orang-orang di luar kelompok orang Yahudi. Orang yang di luar Yahudi yang datang kepada orang-orang Yahudi memakai nama Yesus itu bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, bukan orang Islam. Yang datang kepada murid Yesus ngaku-ngaku murid Yesus hanya Kristen, non-Yahudi. Jadi penyesat itu memakai nama Yesus padahal mereka bukan pengikut Yesus. Pertanyaan saya ulang. Anda tadi mengatakan tidak terjadi. Setelah itu Anda sadar, sedikit agak sadar, belum terjadi. Itulah bukti bahwa ilmu pengetahuan Anda tentang Bible nihil. Pertanyaan saya jelas.
Apakah nubuatan Yesus itu benar-benar tergenapi? Penyesat itu datang kepada murid-murid Yesus, memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang. Atau tidak terjadi? Kalau tidak terjadi, maka Yesus pembohong. Nubuatannya gagal. Tapi kalau terjadi, siapa di luar Yahudi yang datang kepada murid Yesus, mengaku-ngaku murid Yesus, memakai nama Yesus, tapi tujuannya menyesatkan banyak orang? Nggak paham juga. Oke, sekarang Perlu saya saya ya. ulang lagi. Sekarang saya. Boleh ya? Oke. Nah, jadi waktu kamu ngomong, saya diam ya. Saya tidak menggunakan efek suara apapun, bahkan saya tidak menertawakan narasi yang kamu bawa. Jadi kalau saya ngomong pun, jangan pakai efek suara apapun, kecuali kalau kamu yang ngomong ya. Jadi kamu jangan takut dengan narasi saya, karena narasi kamu itu narasi receh Suma ya. Oke, sekarang saya ya, giliran saya. Orang bodoh Saya yang sudah sombong. bilang, kalau saya, kamu ngomong saya diam. Kalau saya, Oh, sorry. Saya terlalu jujur memang kadang. Sorry. Saya memang Ya. terlalu jujur memang. biasanya orang begini tidak percaya diri dengan narasi yang silakan. dibawa. Ya, silakan. Sekarang kamu Silakan. diam, ya. Silakan. Diam ya. Diam semua. Silakan. Diam. Ya. Jangan kamu banyak mulut di situ. Kamu diam. Sekarang saya mau ngomong. Ya, jadi kamu kan, saya kan katakan tadi bahwa ketika Yesus menyampaikan nubuatan tersebut, nubuatan itu kan adalah sesuatu yang belum terjadi, tapi akan terjadi. Dan ketika Yesus menyampaikan itu kepada murid-muridnya, ketika itu juga termasuk adalah peringatan yang disampaikan kepada setiap kami juga. Iya kan? Jadi Yesus mengatakan akan ada orang-orang yang mengaku Mesias. Dan bukankah hal ini juga sementara terjadi? Ya, di Korea sana ada seorang perempuan yang mengaku Mesias. Dan dia menyesatkan banyak orang. Itu merupakan bukti bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Nah, kalau kamu memberikan sebuah bantahan yang terlahir dari kecerdasan ya, bukan cuma dari omon-omon doang ya. Kalau bantahan dari omon-omon doang, nenek-nenek juga bisa Suma. Jadi kalau Anda memberikan sebuah bantahan yang terlahir dari sebuah kecerdasan, maka Anda harus membantah saya bahwa saya mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus itu bukan hanya untuk murid-muridnya di waktu itu, tetapi juga untuk orang-orang Kristen di zaman sekarang. Begitu Suma. Dan saya harap ketika Anda memberikan bantah yang itu, jangan Anda pakai jurus kutu loncat seperti biasa kelakuan kau. Silakan. Mana jawabanmu mana? Jawabanmu Ya. mana? Itu dia jawaban saya. Jawabanmu mana? Itu jawaban saya. Apa itu? Apa itu? Apa Jawaban itu? saya. Itu jawaban saya. Pertanyaan saya, dengarkan. Berhasil tidak penyesat datang kepada murid Yesus, memakai nama Yesus, dan menyesatkan banyak orang? Iya. Jadi Itu murid pertanyaan yang saya. Anda maksudkan apakah hanya murid di situ atau semua murid Kristus di seluruh dunia? Jawab. Muridnya Ya. yang ada pada saat itu, yang bertanya di situ. Tadi saya katakan bahwa murid Yesus itu bukan cuma yang mendengar ucapannya, semua orang yang Enggak, saya enggak peduli. Saya Semua- tidak peduli dengan murid yang lain. Semua- Pertanyaan kamu bukan tidak saya, peduli, kamu pertanyaan botol semua. saya, murid yang saat itu. Hei, pertanyaan saya, Itu murid yang buatan. bertanya saat itu. Itu Dengarkan, buatan. pertanyaan saya, berhasilkah penyesat mendatangi murid Yesus yang bertanya kepada Yesus itu, kemudian memakai nama Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang? Ya. Berhasil atau tidak? Anda bisa bilang begitu kalau misalkan perkataan Yesus itu hanya untuk murid-muridnya di waktu itu. Tetapi kan Saya bertanya tentang muridnya. Kenapa Anda membawa kemana-mana? Dan narasi saya itu sangat jelas bahwa firman Tuhan yang tercatat di dalam Matius pasal 5 ayat 24 itu bukan hanya
disampaikan kepada murid-muridnya, tetapi juga kepada seluruh orang Kristen yang membaca ayat itu, sehingga kami di waktu yang sekarang Kenapa perlu jadi Kristen ke bawah-bawah, Tuyul? sampai ada Kenapa yang namanya Kristen ke Mesias bawah-bawah? muncul kemudian Kenapa menyesatkan banyak Kristen ke orang. bawah-bawah? Ya, memang Kristen pengikut Kenapa Kristen ke Kristus. bawah-bawah? Kenapa? Kristen pengikut Kristus. Nenekmu kiper. Kristen itu pengikut Kristus. Oke, Kristus yang keluar dari Kalau kubur. kamu- Itu kalau oknum yang kamu- berbeda. kalau kamu Yang dapat saya tanya membuktikan sekarang bahwa ini, Kristus hey, itu hey, bukan hey, pengikut hey, Kristus. hey, Kalau hey. kamu dapat Yang membuktikan saya bahwa tanya Kristus itu bukan pengikut Kristen. Kristus, baru itu nenek Yang kipermu. saya tanya itu bukan Kristen. Ayo, sekarang Bukan itu yang saya tanya. buktikan kalau Kristen Bukan pengikut itu yang Kristus. saya tanya. Buktikan kalau Kristen Bukan itu pengikut yang saya Kristus. Ayo. tanya. Ayo, sekarang kamu buktikan. Oke, Apa oke, oke, Kristen oke, pengikut oke. Kristus atau bukan? Bukan itu yang saya tanya. Itu yang Bukan kamu itu yang tanya saya tadi. tanya. Yang saya tanya muridnya Yesus. Hei, muridnya Yesus yang kutanya, muridnya Yesus, Dek, muridnya Ya, Yesus. saya murid Yang Yesus. bertanya kepada Yesus. Murid Yesus. Bukan Saya kau murid yang Yesus. kutanya, Tuyul. Bukan kau Saya yang juga kutanya. murid Yesus, kecuali Murid kalau yang kamu datang, dapat membuktikan murid saya yang bukan murid datang. Kristus. Semua orang Kristen itu, nenek kiper, itu murid Kristus. Semua Murid yang percaya datang. kepada Kristus itu murid Kristus, nenek kiper. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kamu bertanya hadir di Bukit Zaitun pada saat itu? Ya, saya katakan kan nubuatan itu bukan hanya untuk murid-murid, tapi kepada kami. Saya tanya, apakah kamu hadir? Apakah kamu hadir di Ayat Bukit itu Zaitun? bukan hanya untuk mereka, ayat itu juga untuk kami. Bantai Saya itu. tanya, yang hadir di Bukit Zaitun terjadi nggak Kamu pada salah mereka? bertanya. Itu bukan pertanyaan yang tepat. Karena ayat itu bukan hanya untuk murid-murid Kristus, itu juga untuk kami. Saya kan bertanya tentang murid yang bertanya di situ waktu itu. Saya sudah bilang bahwa perkataan itu bukan hanya untuk mereka. Kalau perkataan itu hanya untuk mereka, Terserah kamu, terserah kamu, terserah kamu, terserah kamu. Tapi bukan itu yang saya tanya. Saya bertanya tentang murid yang ada pada saat itu. Ya, Yang saya saya bilang. tanya murid yang ada pada saat itu. Saya bilang bahwa ayat itu bukan hanya untuk murid di saat itu untuk semua Iya, orang. iya, silakan aja. Silakan aja. Silakan aja. Yang saya tanya murid yang di situ. Saya bilang ayat Yang itu saya bukan tanya. yang di situ. Yang saya tanya murid yang ada di situ. Saya bilang Yang ayat saya itu tanya murid yang ada di situ. Saya bilang ayat Ya, itu murid. bukan hanya untuk murid yang ada di situ. Ya terserah. Terserah. Sifatnya naik kiper. Yang saya tanya bukan murid setelahnya. Yang saya tanya bukan Kristen yang ada sekarang. Kalau Yang saya tanya murid yang ada di Bukit Zaitun. Yang saya tanya itu murid yang ada di Bukit Zaitun yang Jawaban bertanya saya. kepada Yesus itu. Pertanyaan saya, ayat itu apakah? bukan hanya untuk murid-murid yang ada di situ? Kalau hanya Tapi yang saya tanyakan bukan murid-murid yang muncul belakangan. bukan hanya Yang untuk saya tanya bukan murid yang datang belakangan, bosku. Yang kutanya murid yang sedang bertanya itu. Tapi kan Ketika ayat di itu Bukit bukan Zaitun, hanya untuk boleh murid-murid. nggak saya bernarasi dulu? ayat itu juga buat Saya bernarasi kami. dulu. Ya, Saya silakan. bernarasi dulu ya. Oke, jadi begini Saudara Pastor Dede Dula. Saya tidak tanya tentang Kristen yang muncul hari ini. Kalau nanti misalnya saudara mau mengatakan itu termasuk kami, oke silakan aja. Tapi Bung, yang saya tanya, orang yang sedang bertanya kepada Yesus pada saat itu. Di situ ada Petrus, ada Yohanes, ada Andreas, ada Nikodemus, murid-muridnya 12 orang itu, 11 orang itu. Ketika Yesus didatangi secara sendiri di Bukit Zaitun, ditanya oleh mereka ini, orang yang hidup di abad pertama itu, Guru, apa tanda kedatanganmu? Terus Yesus menjawab kepada mereka, waspadalah agar kalian di situ yang bertanya waktu itu. Nah, yang saya pertanyakan adalah, berhasilkah penyesat iblis datang kepada murid-murid yang ada di Bukit Zaitun itu
mendatangi murid tersebut, memakai nama Yesus Kristus, menyesatkan banyak orang. Itu pertanyaan saya. Apakah penyesat itu berhasil mendatangi murid-murid Yesus pada saat itu dengan memakai nama Yesus Kristus? Berhasil atau tidak? Dan menyesatkan banyak orang. Gitu. Sekarang saya jawab, Sampai sini ya. paham? Oke, saya Sampai sini jawab. paham? Oke, saya jawab. Oke, saya silakan. jawab. Oke. Jadi yang pasti Nanda pengluma tidak bisa bantah ya bahwa orang Kristen zaman sekarang juga pengikut Kristus. Nah sekarang saya akan Nanti saya jelaskan itu. Saya akan buktikan kalau Kristen itu bukan pengikut anak Maria. Nanti saya jelaskan itu. Nanti saya jelaskan. Gampang itu, gampang itu. Itu bidang saya. Oke. Nah sekarang Ya, Anda buktikan aja, berhasil tidak iblis memakai nama Yesus datang kepada murid yang ada di Bukit Zaitun itu, berhasil atau tidak? Oke. Mm-mm. Ya, sekarang kamu pegangan di situ ya. Iya, ini saya pegangan nih, pegangan. Pegangan takut. Ya, jadi Mesias itu artinya apa? Orang yang diurapi Tuhan. Oke, sudah cukup. Sekarang saya akan ya, kita akan melihat sejarah saudara-saudara ya. Oke, sekarang kita lihat Iya. catatan sejarah. Catatan sejarah setelah Yesus naik Iya. ke surga. Abad pertama 1 sampai 2 Masehi, sama Iya. gereja mula-mula, beberapa nama penting dicatat oleh sejarah Yahudi dan Romawi. Ya. Yang pertama Teudas, sekitar tahun 44 Masehi, disebut oleh sejarawan Flavius Josephus dan Kisah Rasul pasal 5 ayat 36, mengaku bisa membelah sungai Yordan seperti Musa dan mengajak banyak mengikuti, tetapi akhirnya dibunuh. Jadi ini mengaku sebagai Mesias loh. Nanti Suma, Anda bisa kejar sendiri ya pernyataan ini. Oke, silakan Anda kejar ini sebelum saya menyebutkan nama-nama yang lainnya di sini yang sudah terdaftar di sini. Kenapa? Karena sekalipun saya memberikan data yang terlalu banyak di sini, Anda sendiri pasti tidak akan pernah memahami itu ya. Oke, sekarang Theodus tahun 44 Masehi. Bagaimana tanggapan Anda tentang hal ini? Silakan. Orang yang Anda sebutkan itu tidak ada hadir di Bukit Zaitun. Yang saya tanya apa? Yang saya tanya, berhasil tidak penyesat? Lihat nih Suma. Berhasil tidak Aduh, penyesat? betapa botolnya nih. Berhasil tidak penyesat? Jadi maksud Dan kamu Mesias itu harus memakai muncul di nama Bukit Yesus. Zaitun. Tunggu, jawab dulu. Pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa? Tunggu. Jadi maksud kamu Mesias itu harus muncul di Bukit Zaitun, begitu? Bukan. Pertanyaan saya, berhasil tidak Kristus palsu datang? Aduh. Lah kan pertanyaan saya kepada orang-orang yang bertanya di Bukit Zaitun. Kata Ya, jawaban saya ini- Jawaban Yesus kepada mereka yang bertanya di Bukit Zaitun itu, waspadalah agar kalian yang ada di Bukit Zaitun ini jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Sekarang saya Mereka jawab, ya. akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, berhasil tidak iblis penyesat itu mendatangi murid-murid yang hadir di Bukit Zaitun itu memakai nama Yesus Kristus dan mereka menyesatkan banyak orang? Berhasil atau Sekarang- tidak? Ya. Jadi Iya. Firman kan bilang ada Iya. Mesias yang Iya. akan pakai nama Mesias itu. Ya, saya jawab dulu ya, Bang Sumaya. Maka saya Apa pertanyaan saya kok jadi kayak gitu? Kenapa kamu rubah pertanyaan saya? Sabar. Pertanyaan saya kok dirubah? Kenapa pertanyaan saya kamu rubah? Kenapa kamu rubah? Kenapa kamu rubah pertanyaan saya? Sabar saya jawab. Apa pertanyaan saya? Apa pertanyaan saya? Pertanyaan saya Berhasil apa? atau tidak? Berhasil atau tidak? Berhasil mendatangi murid yang ada di Bukit Zaitun, memakai nama Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang. Oke, sekarang saya jawab. Ya. Apa pertanyaan saya? Saya jawab. Bentar, kamu diam. Oke. Diam. Bayangkan Suma bilang, berhasilkah Mesias itu datang di Bukit Zaitun? Ini kalau saya gali dari ayat yang dia bawa, ini merupakan narasi yang benar-benar terlalu botol ini ya.
kenapa penyesatnya datang ke Bukit Zaitun? Lah kamu ngomong tadi. Mendatangi. Berhasil tidak penyesat itu datang kepada murid-murid yang hadir di Bukit Zaitun pada saat itu, memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang gitu loh. Makanya Aduh, ya. gimana? Tadi semua waktu saya bilang tadi Tedeus itu di tahun 44 Masehi, kira-kira itu di tahun mana? Tahun berapa itu? Pertanyaan saya, Bung. Pertanyaan saya. Kamu semua. Aduh, kasihan sekali semua ini ya. Saya pikir ada peningkatan ya. Tedeus itu mengaku sebagai Mesias. Dia datang pada tahun 44 Masehi. 44 Masehi adalah masa di mana murid-murid Yesus itu masih hidup kebanyakan. Ya. Pakai jurus tipu-tipu nih si Suma ini ya. Aduh. Kita coba naikkan yang lain. Ya, kalian tidak kasihan gak kalau melihat Suma seperti itu, ya kan? Dibilang adakah? Ini saya punya live di report melulu ya, karena saya berhadapan dengan suhunya. Ini tinggal 10 menit saya bisa live karena dapat laporan. Tapi saya mau, sebelum saya ending live, saya mau bilang, semua bilang kan orang-orang yang mendengar Yesus ngomong di Bukit Zaitun. Nah, saya tunjukkan tadi Tadeus itu tahun 44 Masehi loh. Itu artinya murid-murid Yesus masih hidup pada waktu itu. Jadi aduh, kasihan sekali. Nanti saya mau upload video ini, barangkali bisa rame ya. Oke ya, thank you ya. Ini saya kena pelanggaran, nggak tahu ini kenapa ini ya, dilapor ini. Oke ya, oke. Menerus, Bang. Coba jelaskan, Bang. Oke, kan saya sampaikan tadi dua perumpamaan ini, coba. Pasal ini menggunakan perumpamaan dua perempuan bernama Ohola dan Oholiba yang mewakili dua bangsa, Samaria, Israel Utara dan Yerusalem, Yehuda atau Israel Selatan. Inilah digambarkan berzina itu artinya rohani, mengkhianat. Loh, rohani gimana? Ini terus-menerus loh, Bang. Dia terus-menerus melakukan perzinahan. Berarti dia terus-menerus melakukan itu rohani ya, Bang? Bukan, Anda salah. Makanya bilang tadi gini. Begini ya, Bang, kok gini. Kalau Anda bertanya tentang Bible, janganlah tanya ke Buddha, jangan tanya Hindu. Aku kan Loh, kan ini gua bacain ayatnya, Bang. Gua nggak tanya ke Hindu, ke Buddha, ke Konghucu atau ke apapun itu. Ini gua baca ayatnya. Assalamualaikum, Gurunda. Betul. Anda sudah baca di ayatnya, betul Bang, nggak kurang satu huruf pun. Saya akui betul adanya. Tapi ku jelaskan, Abang kan bilang menjelaskan.